pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Oke, baik ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya dahulu ya. Oke, nah sekarang kakak di sini akan membawakan materi tentang persegi empat. Nah, sebelum lanjut ke materi lebih dalam, kakak mau tanya dulu, di sekeliling kita ini apa saja sih yang berbentuk segi empat? Ya, betul. Ada papan tulis, ada laptop, dan lain-lainnya. Oke, jadi contoh lain dari segi empat itu bisa catur, jendela, jam dinding, seperti yang adik-adik bisa lihat pada PPT. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu adik-adik dapat mengetahui apa itu segi empat, serta mengidentifikasi jenis-jenis segi empat dan menghitung luas dan keliling segi empat. Nah, jadi jenis-jenis segi empat itu ada persegi panjang, persegi, jajar genjang, belak ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, jadi yang pertama ini kita akan bahas tentang sifat persegi. Jadi yang pertama itu semua sisinya sama panjang dan setiap sudutnya siku-siku serta mempunyai diagonal yang sama panjang dan memiliki 4 sumbu yang simetri. Nah, jadi persegi adalah bangun datar 2 dimensi yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-sikunya itu 90 derajat. Nah, jadi rumus untuk mencari luas persegi yaitu S kali S, sisi kali sisi, dan untuk mencari keliling yaitu 4 kali sisi. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang sifat-sifat persegi panjang. Yang pertama itu memiliki 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang sama besar berukuran 90 derajat serta memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan dan memiliki 2 sumbu yang simetri serta memiliki 2 simetri lipat dan putar. Nah, jadi persegi panjang itu adalah bangun datar 2 dimensi berbentuk segi empat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar sama panjang dan 4 sudutnya itu siku-siku. Jadi rumus untuk mencari luasnya adalah panjang kali lebar, dan untuk mencari kelilingnya yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, contoh-contohnya seperti TV, papan tulis, uang, dan pintu. Nah, yang ketiga itu sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama yaitu memiliki 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang terdiri dari 2 pasang sudut yang sama besar serta memiliki 2 sudut tumpul dan memiliki 2 sudut lancip dan memiliki 2 diagonal yang panjangnya tidak sama. Nah, jadi rumus untuk mencari luas jajar genjang yaitu alas kali tinggi, dan untuk mencari kelilingnya yaitu 2 kali alas tambah sisi. Nah, kalau adik-adik lihat foto yang di depan ini itu menurut adik-adik ini berbentuk persegi apa sih? Ya, benar sekali. Ini tuh berbentuk jajar genjang. Oke. Next. Nah, yang keempat itu kita akan bahas tentang belak ketupat. Nah, belak ketupat itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama itu memiliki 4 ruas garis, 4 sisinya yang sama panjang dan memiliki 4 sudut dan memiliki 4 titik sudut yang 2 sudut yang
berhadapan sama besar, serta memiliki dua diagonal yang berpotongan saling tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang oleh diagonal lainnya. Jadi belang ketupat adalah bangun datar dua dimensi yang berbentuk segi empat, yang keempat sisinya itu sama panjang dan dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi untuk mencari luas bentuk belang ketupat, yaitu diagonal 1 dikali dengan diagonal 2 dan dibagi oleh 2, dan untuk mencari kelilingnya yaitu 4 kali sisi. Nah, yang terakhir itu kita akan bahas tentang sifat trapesium. Nah, di mana trapesium itu memiliki satu pasang sisi sejajar dan jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Jadi trapesium adalah segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan sejajar. Jadi rumus untuk mencari trapesium yaitu luas sama dengan 1/2 dikali alas kali. Jadi untuk mencari rumus luas trapesium yaitu 1/2 dikali A tambah B dikali T. Nah, untuk mencari luas trapesium yaitu 1/2 dikali A tambah B dikali tinggi, dan untuk mencari kelilingnya yaitu sisi atas ditambah sisi kiri ditambah sisi bawah dan ditambah sisi kanan. Nah, jadi untuk sifat-sifat layang-layang yaitu memiliki 4 sisi yang terdiri dari 2 pasang sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang terdiri dari 2 pasang sudut yang saling berhadapan serta memiliki 2 sudut yang saling berhadapan dan sama besar, dan memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus serta memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan. Jadi layang-layang adalah bangun datar 2 dimensi berbentuk segi empat yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang, di mana setiap pasang sisinya itu dibentuk oleh sisi yang paling berdekatan. Untuk mencari luas layang-layang yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2, dan untuk mencari kelilingnya yaitu 2 dikali sisi atas ditambah sisi bawah. Nah, jadi bagaimana, apakah ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah kakak jabarkan tadi? Oke, jadi ternyata nggak ada ya. Jadi karena kalian nggak ada bertanya tentang materi yang telah kakak ajarkan kali ini, hari ini kakak akan membagikan LKPD. Jadi sesuai kelompok yang telah kakak bagikan minggu lalu, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan di sini adalah kelompok 4. Nah, jadi kalian sekarang silahkan bergabung ke teman kelompoknya masing-masing. Oke, dari hasil pekerjaan kalian, tadi kakak sudah lihat bahwa sudah lumayan bagus. Oke, dari hasil LKPD yang telah kalian kerjakan tadi sudah cukup bagus. Nampaknya sudah mengerti dengan materi yang telah kakak ajarkan kali ini. Jadi untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan lanjut ke materi bangun datar segitiga.